Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya dengan Tari dari Organization and People Development. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di keluarga besar Cybertrend Intrabuana. Gimana orientasi materi yang lainnya? Menarik bukan? Semoga materi yang disampaikan oleh tim kami bisa membantu teman-teman dalam beradaptasi dengan perusahaan. Kali ini saya akan membahas tentang ikatan dinas terkait training dan sertifikasi. Nah, enaknya jadi karyawan Cybertrend itu bebas memilih training atau sertifikasi yang dapat menunjang dalam pekerjaan. Asik bukan? Ikatan dinas tentang pelatihan dan sertifikasi ini tertuang dalam Nota Dinas nomor 027-CBI-OPD-6-20, di mana Nota Dinas ini baru berlaku sejak 8 Juni 2020. Smart Cyber harus tahu terlebih dahulu nih apa yang dimaksud dengan pelatihan, sertifikasi, biaya, ikatan dinas, atau lain-lainnya yang tertuang dalam Nota Dinas. Kita cek satu persatu ya. Pelatihan merupakan kegiatan yang dikelola oleh perusahaan, melibatkan karyawan bertujuan untuk mengembangkan serta meningkatkan kemampuan teoritis, konseptual, serta kemampuan teknikal karyawan sesuai dengan fungsi dan jabatan setiap karyawan. Sertifikasi adalah pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi melalui uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi untuk melaksanakan kemampuan teknikal karyawan sesuai dengan fungsi dan jabatan karyawan. Biaya pelatihan dan sertifikasi merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk karyawan dalam suatu pelatihan atau sertifikasi. Biaya yang dimaksud antara lain biaya pelatihan ataupun sertifikasi itu sendiri, biaya perjalanan dinas baik dalam ataupun luar negeri. Biaya perjalanan dinas ini termasuk transportasi, akomodasi, dan uang saku untuk karyawan. Ikatan dinas merupakan perjanjian karyawan untuk mengikat diri memenuhi ketentuan masa kerja di perusahaan sebagai pertimbangan atas bantuan biaya pelatihan atau sertifikasi yang dikeluarkan perusahaan berdasarkan jumlah biaya yang telah ditetapkan di dalam aturan ini. Selama pelatihan atau sertifikasi, karyawan memiliki beberapa kewajiban. Pertama, mengikuti pelatihan atau sertifikasi dengan sungguh-sungguh, memenuhi dan mentaati segala ketentuan yang berlaku di lembaga pelatihan atau sertifikasi di mana karyawan mengikuti kegiatan tersebut. Kedua, untuk pelatihan atau sertifikasi yang dilaksanakan di luar perusahaan dan dilakukan secara perorangan, selesai pelatihan ataupun sertifikasi, karyawan wajib mempresentasikan dan membagi pengetahuan serta pengalaman kepada rekan kerja minimal dalam departemen yang sama selambat-lambatnya 2 minggu setelah selesai mengikuti kegiatan tersebut. Ketiga, memberikan seluruh materi pelatihan atau sertifikasi yang telah tersusun dengan baik kepada Organization and People Development Department.
Ikatan dinas dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama, berdasarkan total biaya pelatihan per tahun. Yang kedua, total biaya sertifikasi selama setahun, disebut dengan kategori silver dan gold. Kemudian ketiga, total biaya sertifikasi per tahun yang dikategorikan dengan platinum. Mari kita cek tabel berikut ini. Yang pertama, kurun waktu ikatan dinas berdasarkan total biaya per tahun. Teman-teman bisa melihat nominal yang dikenakan ikatan dinas itu dimulai dari 6.500.000 selama 6 bulan. Begitupun kelipatannya bisa dilihat pada tabel berikut. Kedua, kurun waktu ikatan dinas berdasarkan biaya sertifikasi dengan kategori silver dan gold dimulai dengan rupiah 0 dengan masa ikatan dinas selama 6 bulan. Yang ketiga, kurun waktu ikatan dinas berdasarkan biaya sertifikasi dikategorikan dengan platinum, di mana total biaya dimulai dari 0 rupiah dengan ikatan dinasnya selama 12 bulan. Yang perlu Smart Cyber ketahui bahwa ikatan dinas ini akan dikenai apabila mencapai biaya tersebut, dan biaya ini merupakan akumulasi selama 1 tahun. 1 tahun itu meliputi Januari sampai dengan Desember tahun berjalan. Apabila teman-teman awalnya training di bawah nominal tersebut, maka belum dikenakan ikatan dinas. Apabila teman-teman mengambil training kembali ataupun sertifikasi pada tahun yang sama dan mencapai pada nominal tersebut, barulah ikatan dinas ini akan diberlakukan. Berikut contoh perhitungan ikatan dinas ya, Smart Cyber. Saudara Awan mengikuti pelatihan pada tanggal 2 Januari dengan nilai sebesar 1 juta dan mengikuti sertifikasi Expert Certified pada tanggal 2 Maret dengan nilai sebesar 6 juta. Maka perhitungan ikatan dinasnya seperti apa? Pertama, biaya pelatihan 1 juta saat itu belum dikenakan ikatan dinas karena masih di bawah 6.500.000. Kemudian, ketika Awan mengambil kembali sertifikasi sebesar 6 juta atau ketika ditotal keduanya itu menjadi total 7 juta rupiah, sehingga lama ikatan dinas yang diberikan adalah 12 bulan. 12 bulan ini berlaku sejak pengambilan sertifikasi selama 12 bulan ke depan, sehingga waktu ikatan dinas saudara Awan yaitu 2 Maret 2019 sampai dengan 1 Maret 2020. Sampai sini apakah paham Smart Cyber? Berikut contoh perhitungan ikatan dinas yang kedua ya. Saudara Dani mengikuti pelatihan pada tanggal 2 Januari dengan nilai sebesar 7 juta dan mengikuti pelatihan kembali pada tanggal 2 Maret dengan nilai sebesar 8 juta. Seperti apa perhitungan dinasnya? Mari kita cek. Pertama, biaya pelatihan sebesar 7 juta itu akan dikenakan ikatan dinas selama 6 bulan, yaitu tanggal 2 Januari sampai 1 Juli 2019. Kemudian, atas pelatihan yang kedua, total biaya pelatihan menjadi 15 juta. Artinya, Saudara Dani akan mendapatkan ikatan dinas tambahan, ikatan dinas yang kedua selama 12 bulan. Karena Saudara Dani sudah menjalani ikatan dinas pertama selama 6 bulan, sehingga tinggal dikurangi saja masa ikatan dinas yang telah dijalani. 12 bulan dikurangi 2 bulan yang telah terlalui, sehingga ikatan dinasnya sisa 10 bulan lagi. Artinya, ikatan dinas akan mendapatkan amandemen menjadi 2 Maret 2019 sampai dengan 1 Januari 2020. Asik bukan? Smart Cyber yang memiliki ikatan dinas, kami berikan kesempatan untuk melakukan pengurangan ikatan dinas tersebut. Mari kita cek pada tabel berikut untuk jenis pengurangannya. Pertama, melakukan sharing knowledge kepada karyawan internal diberikan pengurangan selama 1 bulan. Kedua, melakukan sharing knowledge kepada karyawan eksternal dan bukan merupakan produk pelatihan yang dijual oleh perusahaan, diberikan pengurangan selama 1 bulan. Ketiga, membuat video sharing knowledge dengan materi pelatihan yang diambil, diberikan pengurangan selama 1 bulan.
Keempat, membuat 5 buah konten dalam bentuk tulisan pada website atau sosial media perusahaan. Juga diberikan pengurangan selama 1 bulan. Kelima, menjadi trainer pada public atau in-house training yang merupakan produk pelatihan perusahaan, diberikan pengurangan selama 2 bulan. Khusus untuk jenis pengurangan kelima, ini harus lulus verifikasi dari tim perusahaan. Nah, untuk ketentuan pengurangan ini ada beberapa ketentuan. Untuk poin ketiga dengan poin keempat tidak berlaku untuk karyawan pada marketing dan partnership subdepartment. Kemudian, untuk ikatan dinas pertama, kedua, dan kelima tidak berlaku untuk karyawan pada Cybertrend Data Academy. Sertifikasi dibagi menjadi 3 kategori. Pertama silver, kedua gold, ketiga platinum. Silakan cek pada tabel berikut untuk mempermudah Smart Cyber dalam menentukan kategori atau sertifikasi yang akan diambil. Pertama, silver memiliki ciri sertifikasi tidak memiliki masa berlaku ataupun lifetime. Kedua, sertifikasi sesuai dengan kebutuhan bisnis perusahaan. Untuk contoh sertifikasinya, silakan pelajari pada tabel berikut ini. Kedua, gold. Salah satu cirinya adalah memiliki masa berlaku, biasanya 1-3 tahun. Kedua, sertifikasi sesuai dengan kebutuhan bisnis perusahaan. Untuk jenis sertifikasinya bisa dicek langsung pada tabel di bawah ini. Ketiga, platinum dengan memiliki ciri yang pertama, sertifikasi memiliki masa berlaku. Kedua, sertifikasi sesuai dengan kebutuhan bisnis perusahaan. Ketiga, sertifikasi memiliki peran terhadap level partner perusahaan. Untuk jenis sertifikasinya pun bisa dipelajari pada tabel berikut ini. Untuk Smart Cyber yang dinyatakan lulus sertifikasi berhak mendapatkan tunjangan sertifikasi. Adapun tunjangan diberikan sesuai dengan kategori yang diambil. Untuk silver diberikan sebesar 250.000 per bulan, gold diberikan sebesar 750.000 per bulan, dan platinum diberikan sebesar 1 juta setiap bulannya. Untuk angka tersebut bersifat gross. Dan untuk pengajuan tunjangan sertifikasi harus melengkapi formulir yang akan diberikan oleh tim Organization and People Development, kemudian dilakukan approval oleh RM dan Chief, baru kemudian akan disubmit kepada tim payroll yang akan diberikan selama 1 tahun terlebih dahulu. Apabila sudah berakhir, karyawan harus melakukan ataupun mengajukan kembali tunjangan sertifikasi tersebut kepada atasan.